Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Desi Artasari. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini saya akan membawakan kuliah Sistem Informasi dengan materi berjudul Sistem Informasi Manajemen. Istilah sistem informasi manajemen telah banyak didefinisikan oleh para ahli manajemen dan komputer dengan cara pandang yang berbeda-beda. Istilah SIM telah dikenal sejak tahun 1960-an. Konsep SIM saat itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang memberikan kesadaran baru bahwa komputer harus diterapkan untuk menghasilkan informasi yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan SIM menyebabkan perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Para manajer juga dituntut memperoleh informasi yang akurat dan terkini dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Apa itu SIM? Pada umumnya, jika orang membicarakan tentang SIM, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data ini dapat bermakna penunjangan pada tugas rutin, evaluasi, atau pengambilan keputusan dalam organisasi. Saat ini, jika orang membicarakan SIM, orang juga akan membayangkan suatu sistem komputer. Sesungguhnya, pengertian SIM sudah ada sejak komputer belum ada atau diciptakan. Intinya, pengertian SIM konvensional tentu saja tergantung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi di antara manajer, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan masih banyak lagi. Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System (MIS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Biasanya, SIM menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Umumnya, SIM mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. Proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, pengendalian. Dalam perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih satu rencana di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas, yaitu prosedur operasi, aturan pengambilan keputusan, dan arus informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Lalu yang ketiga,
menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung. Manajer menggunakan laporan dan informasi dan membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Ini adalah contoh laporan SIM, laporan pengeluaran barang. Bisa kita lihat seperti ini. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang ketiga, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Macam-macam laporan SIM. Macam-macam laporan yang dihasilkan oleh SIM berupa laporan periodis, laporan ikhtisar, laporan perkecualian, dan laporan perbandingan. Laporan periodik adalah laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Laporan ikhtisar adalah laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data atau informasi. Lalu laporan perkecualian adalah laporan yang hanya muncul kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Contoh, manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dari pemasok yang sudah terlambat 1 minggu. Lalu yang terakhir adalah laporan perbandingan. Adalah laporan yang menunjukkan dua atau lebih himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk dibandingkan. 5 aspek sistem informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Lalu yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek pengembangan sistem. Lalu yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Keempat, representasi seperti sistem basis data, pengkodean program, dan seterusnya. Lalu yang kelima, sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Grafik penyajian. Manfaat penyajian data dalam bentuk grafik penyajian. Penyajian data secara grafik dan diagram banyak disukai terutama dalam laporan eksekutif dan paparan presentasi. Hal ini disebabkan ada elemen human touch yang cantik tampilan, yang menawan, mampu memikat orang-orang yang melihat dan membacanya. First impression itu penting. Orang lebih suka menilai apa yang di depan mata. Jika desain atau produk tersebut mempunyai warna menawan dan cantik, sudah tentu akan lebih menarik. Jenis-jenis grafik penyajian. Yang pertama, grafik kolom. Kegunaannya untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Ini adalah contoh grafik kolom. Yang kedua, grafik garis. Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Ini adalah contoh grafik garis. 3. Grafik batang. Grafik batang digunakan untuk membandingkan nilai antar deret dalam bentuk grafik batang dengan beberapa model, seperti silinder, kerucut, dan piramid, dengan posisi horizontal. Ini adalah contoh grafik batang. Keempat, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran.
Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Ini adalah contoh dari grafik lingkaran. Grafik lingkaran memiliki beberapa jenis, yaitu grafik area, grafik XY, grafik donat, grafik radar, grafik vektor, dan grafik kaki. Lalu yang kelima, grafik Renko. Grafik Renko adalah grafik dengan tampilan serangkaian kotak putih dan hitam atau batu bata untuk menggambarkan pergerakan harga umum dan tren pembalikan. Sebuah grafik Renko dibangun dengan menempatkan batu bata di kolom berikutnya. Setelah harga melampaui bagian atas atau bawah dari batas sebelumnya dengan jumlah yang telah ditetapkan. Batu bata putih digunakan ketika arah tren sudah habis. Batu bata hitam digunakan ketika tren ke bawah. Semua batu bata memiliki ukuran yang sama. Jenis grafik membantu trader untuk mengidentifikasi dukungan utama atau tingkat perlawanan. Grafik Renko juga memiliki beberapa jenis, yaitu grafik gelembung, grafik permukaan, grafik stok, dan grafik diagram batang daun. Contoh-contoh sistem informasi manajemen. SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, personalia, distribusi, pembelian, kekayaan, analisis kredit, penelitian dan pengembangan, analisis software, teknik, dan rumah sakit. Elemen-elemen fisik dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, perangkat keras komputer. Kedua, perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, dan program aplikasi. Yang ketiga, database. Keempat, prosedur. Dan yang kelima, petugas pengoperasian. Keunggulan dan kelemahan dari sistem informasi manajemen. Keunggulannya yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Lalu kemudian kelemahan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut. Penerapan sistem informasi manajemen dalam proses manajerial. Sistem informasi manajemen kini tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kedokteran, industri, dan masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa informasi yang akurat dan cepat dibutuhkan di berbagai bidang. Ada banyak teknologi yang mendukung SIM baik secara online atau offline, tapi dasar dari aplikasi yang digunakan pada sistem informasi manajemen adalah aplikasi database. Sistem ini harus mampu mengolah data yang dikumpul pada database menjadi sebuah produk informasi yang dibutuhkan penggunanya. Sistem ini juga harus bisa membagi informasi yang diproduksinya menjadi beberapa tingkatan, sehingga setiap tingkatan hanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pada sebuah instansi, manajemen selalu terlibat dalam serangkaian proses manajerial yang pada intinya berkisar pada penentuan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, perencanaan yang meliputi penentuan program kerja dan pengorganisasian, kemudian pergerakan sumber daya manusia, pemantauan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian, serta penciptaan dan penggunaan sistem umpan balik. Manfaat sistem informasi manajemen di mata manajer tingkat bawah, yaitu mendapatkan informasi data operasi, membantu perencanaan, penjadwalan, mengetahui situasi yang tak terkendali, dan mengambil keputusan.
Demikian tadi materi dari Sistem Informasi Manajemen. Kritik dan saran akan saya terima dengan senang hati, karena materi saya masih jauh dari kata sempurna. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi dari Sistem Informasi Manajemen. Kritik dan saran akan saya terima dengan senang hati, karena materi saya masih jauh dari kata sempurna. Demikian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.